Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian yang ibu banggakan dan ibu cintai, sudahkah kalian mandi semua? Sudah sarapan? Ya, mudah-mudahan kalian tetap sehat dan harus tetap semangat walaupun belajarnya melalui virtual video pembelajaran yang dikirim oleh ibu ini. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini ibu akan membahas tentang tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Subtema 3 yaitu tentang lingkungan dan manfaatnya. Mari kita buka halaman 124. Pada halaman 124 itu bacaan tentang gerabah dari Pulau Madura. Tahukah kalian gerabah, anak-anak? Gerabah itu adalah suatu alat atau tempat yang terbuat dari tanah liat. Contohnya seperti vas bunga, pot bunga, kemudian juga ulekan. Itu adalah contoh dari gerabah. Nah, anak-anak, tentunya dalam suatu bacaan itu ada paragraf dan ide pokoknya. Nah, sekarang ibu akan jelaskan tentang apa itu yang dimaksud dengan paragraf. Perhatikan baik-baik. Kalau biar kalian cepat mengerti, dicatat. Nah, paragraf itu adalah kumpulan kalimat yang saling berhubungan dan membentuk suatu ide atau gagasan baru. Jelasnya yaitu paragraf itu ditandai dengan masuknya ke baris baru atau juga cara penulisannya sedikit menjorok ke dalam. Contohnya seperti ini. Paragraf pertama itu ada tulisan yang menjorok ke dalam, yaitu salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah. Itu adalah paragraf pertama dari bacaan salah satu sampai ke di Pulau Madura. Itu adalah merupakan paragraf 1. Nah, tentunya dalam tiap-tiap paragraf itu akan mempunyai ide pokok. Nah, ide pokok itu apakah, anak-anak? Ide pokok atau gagasan utama adalah sebuah topik yang akan dibahas di dalam sebuah paragraf. Tentunya di sini paragraf mempunyai beberapa fungsi, yaitu 1, fungsi dari paragraf adalah memudahkan penulis untuk menyusun ide tentang tulisan yang akan dibuatnya. Nomor 2, membantu pembaca untuk memahami isi dan topik dalam sebuah tulisan. Yang ketiga adalah mencurahkan suatu perasaan tentang si penulis tersebut. Nah, anak-anakku, tadi sudah kita bahas tentang paragraf, ide pokok, dan fungsi dari paragraf. Kita kembali lagi ke bacaan gerabah dari Pulau Madura.
Tentunya dalam bacaan ini ada beberapa paragraf. Coba kita lihat. Paragraf pertama. Dalam bacaan ini yang tampil di sini ada 3 paragraf. Ada 3 paragraf kan? Mengapa demikian? Coba kita perhatikan. Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa paragraf itu cirinya adalah ditandai dengan masuknya ke baris baru atau cara penulisannya sedikit menjorok ke bagian dalam. Jadi pada bacaan ini sudah ada 3 paragraf. Yang pertama dari salah satu paragraf pertama. Kemudian paragraf kedua pada situs-situs kebudayaan dan seterusnya. Paragraf ketiga yaitu tidak terkecuali di Pulau Madura gerabah dibuat untuk difungsikan sebagai peralatan sehari-hari dan selanjutnya. Jadi untuk ini yang kita lihat ada 3 paragraf. Kita buka lagi halaman 125. Ada berapa paragraf di sini? Di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 paragraf. Jadi 3 tambah 4, 7. Kita lihat lagi di sini. Di sini ada 1, 2, dan 3. Jadi bacaan gerabah dari Pulau Madura itu ada 11 paragraf. Tentunya juga nanti ada 11 ide pokok dalam tiap-tiap paragraf tersebut. Anak-anakku, supaya kalian lebih jelas dan lebih memahami, untuk latihan di rumah kalian sendiri, isi ide pokok tiap-tiap paragraf ya, biar kalian lebih paham. Tapi bukan tugas, cuma latihan di rumah kalian, tidak usah dikumpulkan. Anak-anakku yang Ibu sayangi dan cintai, nah pengrajin gerabah dan perajin lainnya itu adalah suatu profesi yang digelutinya. Sama juga dengan profesi yang digeluti oleh orang tua kalian. Tentunya profesi dari orang tua kalian itu bermacam-macam. Ada seorang PNS, ada yang Polri, tentara, bidan, pengusaha, pedagang, petani, dan lain sebagainya. Namun perlu kalian ketahui bahwasanya itu tujuannya hanya satu. Apakah tujuannya anak-anak? Tujuannya itu adalah untuk menghidupi keluarganya. Kemudian kalian sebagai anak harus selalu patuh dan taat kepada kedua orang tua, karena orang tuanya kalian itu sudah bekerja keras, sudah membanting tulang untuk menafkahi baik kalian juga untuk keluarga kalian. Anak-anak, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kemudian untuk pembelajaran 2, kalian baca sendiri di rumah. Bila mana ada yang kurang jelas atau kurang paham, tolong ditanyakan nanti pada saat kita mengadakan virtual Google Meet. Itu saja ya anak-anak ya. Anak-anak tetap semangat, jaga jarak, berdoa agar supaya dijauhkan dari segala macam penyakit dan selalu
dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.